Baik, mari kita lihat contoh soal yang lain ya, mengenai tumbukan dua dimensi. Katanya ada sebuah benda bermassa 0,5 kg bergerak dengan kecepatan v1 sama dengan 4i meter per sekon. Artinya dia bergerak dengan kelajuan 4 meter per sekon ke arah sumbu X positif karena i ya. Sedangkan benda kedua itu bermassa 0,8 kg bergerak dengan kecepatan v2 sama dengan min 4i plus 3j meter per sekon. Artinya ke arah sumbu X negatif sebesar 4 meter per sekon dan ke arah sumbu Y positif itu 3 meter per sekon. Nah, jika setelah tumbukan, benda pertama itu kecepatannya menjadi min 2i plus 1j meter per sekon. Maka kita disuruh untuk menentukan kecepatan dari benda yang kedua setelah tumbukan. Nah, mari kita tulis apa yang kita ketahui. Yang pertama adalah momentumnya. Momentum dari benda pertama sebelum dan sesudah tumbukan. Sebelum tumbukan, momentum kan massa dikali dengan kecepatan. Massanya 0,5, kecepatannya adalah 4i, sehingga momentumnya menjadi 2i kg meter per sekon. Sedangkan setelah tumbukan, ya, jadi P1 aksen, itu sama dengan M1 kali V1 aksen. Nah, V1 aksen itu kecepatannya setelah tumbukan, gitu ya. Jadi 0,5 kali min 2i plus 1j kg meter per sekon sama dengan 0,5 kali 2 min 1i 0,5 kali 1 0,5j gitu ya. Jadi min 1i plus 0,5j kg meter per sekon. Sementara untuk benda yang kedua ya. Iya, kecepatan untuk benda kedua sebelum tumbukan tadi adalah min 4i plus 3j, sehingga momentumnya P2 sama dengan M2 kali V2, yaitu massanya 0,8 dan kecepatannya min 4i plus 3j. Jadi momentumnya adalah 0,8 kali 4 sehingga jadi min 3,2i plus 2,4j. Ya, itu adalah momentumnya. Sedangkan momentum benda kedua itu benda kedua ya, salah tulis tuh. Harusnya benda kedua, bukan benda pertama. Momentum benda yang kedua kita cari begitu ya untuk mendapatkan kecepatannya. Nah, dengan mengasumsikan tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka kita katakan momentum sistem itu adalah kekal. Artinya momentum awal itu sama dengan momentum setelah tumbukan. Momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan. Jadi P1 tambah P2 itu momentum benda 1 dan benda 2 sebelum tumbukan sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Momentum kedua benda setelah tumbukan. Nah, momentum benda pertama itu 2i. Tadi ya sudah dihitung ya, sebelum tumbukan. Sedangkan momentum benda kedua adalah min 3,2i plus 2,4j. Nah, sedangkan setelah tumbukan, benda yang pertama momentumnya adalah min 1i plus 0,5j. Dan momentum benda kedua kita cari. Nah, bagaimana setelah itu? Setelah itu kita jumlahkan yang satuannya sama. I. I dengan I, J dengan J. Karena I itu nilainya 2, sedangkan untuk benda 1 ya, sebelum tumbukan, nilainya 2, sedangkan J-nya nggak ada. Jadi 2 ditambah dengan min 3,2 menjadi min 1,2i, sedangkan yang J 0 ditambah 2,4 ya, jadi tetap 2,4J. Sama dengan min 1i plus 0,5J. Setelah itu kita pindahkan ruas ya, yang min 1i plus 0,5J kita pindah ruas ke kiri, sehingga tandanya jadi berubah. Yang min 1 itu jadi plus 1, yang 0,5 itu jadi min 0,5. Kita gabung yang satuannya sama, yang I dengan yang I, yang J dengan yang J, jadi min 1,2i ditambah ya, ditambah 1i. Karena tadi min 1i pindah ruas jadi 1i plus 2,4j, tadi kan plus 0,5j, jadinya min 0,5j ya. Sama dengan P2 aksen. Jadi kita dapat nilai P2 aksen adalah min 1,2 ditambah 1 jadinya min 0,2i plus 2,4 dikurang 0,5 adalah 1,9j. Jadi ini adalah momentum benda kedua setelah tumbukan. Nah, yang ditanya adalah massa.
Bukan, kecepatan, sorry. Yang ditanya adalah kecepatan. Nah, massa diketahui tadi itu 0,8. Kita masukin aja ya ke pengertian dari momentum itu sendiri, yaitu massa dikali dengan kecepatan. P sama dengan M kali V. P2 aksen sama dengan M2 kali V2 aksen. Sehingga kalau kita ingin tahu V2 aksen, ya tinggal dibagi P2 aksen dibagi dengan masanya M2 gitu ya. P2 aksen tadi kita udah dapat min 0,2 I plus 1,9 J dibagi massa dari benda 2 adalah 0,8. 0,2 dibagi 0,8 jadilah min 0,2 dibagi 0,8 itu jadilah min 0,25 I. 1,9 dibagi 0,8 jadilah plus 2,375 J. Jadi ini adalah kecepatan benda 2 setelah tumbukan. Nah, tugas kamu adalah mengerjakan soal ini. Ada dua bola yang pada gambar gitu ya, bertumbukan dan memantul satu sama lain. Setelah tumbukan, bola bermassa 800 gram, ya, yang sebelah kiri tuh memiliki kecepatan 15 cm per sekon, seperti dengan arah membentuk sudut 30 derajat begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, tentukan kecepatan akhir dari bola yang 500 gram. Yang kedua, apakah tumbukan tersebut adalah tumbukan elastis sempurna? Nah, dilihat lagi di pelajaran yang minggu lalu. Apa tuh syarat tumbukan itu menjadi tumbukan yang elastis sempurna? Silahkan dikerjakan.